sini sebetulnya adalah berangkat dari sebuah keinginan gitu. Bagaimana sih potensi desa itu bisa menjadi sebuah kekuatan? Seperti halnya kita sering mendengar bahwa suatu keinginan ingin sejahtera gitu ya. Tetapi parameter sejahteranya itu nggak ngerti gitu. Hanya sebuah keinginan bahwa kalau sejahtera itu ya keinginan kita memiliki material, kita mempunyai status gitu ya. Tapi sebetulnya tidaklah sebatas itu. Sehingga sedikit saya jelaskan bahwa potensi desa itu merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat uh, di mana itu gitu kan. Ya di desa gitu karena kita bicara desa. Di mana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa. Jadi kita ketahui tadi bahwa potensi itu adalah segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa. Apakah kita masuk bagian yang ada di desa? Tentunya dijawab ya. Kita sebagai pendamping hadir di tengah-tengah masyarakat desa. Kalau boleh saya cerita, saya itu tahun 2023 itu adalah tahun yang ketujuh Mbak Tias. Jadi kalau Undang-Undang Desa itu 9 tahun, saya menikmati adanya Undang-Undang Desa sebagai pelaku di dalamnya itu udah 8 tahun, 1 tahun di Cilacap, yang 7 tahun ini, menuju 7 tahun adalah di Kabupaten Banyumas itu. Dan kami berlima itu satu tim dari awal sampai sekarang tidak ada sebuah perombakan ini menjadi sebuah kekuatan kami gitu. Jadi kami udah tahu PLD-nya ada 3, sifat-sifatnya udah tahu gitu ya. Terus bagaimana kehidupan di keluarganya pun udah tahu, jadi gampang memahami gitu. Rekan saya juga gitu, saya juga tahu, dia juga tahu diri saya. Dan 12 desa pun kepala desanya separuh itu tahun 2019, baru separuh adalah lama. Dan mereka pun sudah mengenal kami dengan baik. Sehingga itu adalah sebuah kekuatan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah apabila kita dengar kata potensi desa, kita mengarahnya pada suatu desa yang akan menjadi desa wisata, tidak gitu. Makanya seperti halnya kalau kita melihat gitu ya, ataupun kita menganalisis ataupun kita mendata sebuah desa mandiri gitu ya. Pada saat kita menyajikan suatu data menuju sebuah indeks desa, apakah kita mandirinya itu harus kaya, desanya ada semua infrastruktur yang ada di situ? Tentu tidak. Gitu ya. Karena kalau IDM itu ada parameternya sekitar 0,8 sekian gitu. Nah itu harus dicermati. Maka dalam potensi desa ini seperti yang saya sampaikan itu adalah pada saat kita membuat sebuah perencanaan, tentunya kita harus melihat sebuah data-data yang ada dulu gitu ya. Terus nanti kita tarik pada suatu alat tertentu. Kalau di kita itu menggunakan IDM dan SDGs gitu ya. Makanya kalau kita sebagai pendamping ya jangan malu kalau kita SDGs-nya itu kurang, tidak sempurna, kurang bagus. Ya tugasnya siapa? Ya tugasnya kita. Kalau kita cinta sama desa, otomatis SDGs-nya mulai diimplementasikan. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa sebenarnya tidak hanya itu saja, mereka sektor-sektor yang ada. Makanya nanti akan bisa bedah apa sih yang akan melingkupi sebuah potensi desa itu bisa menjadi sebuah kekuatan pengembangan di kegiatan pemberdayaan masyarakat. Prinsip dari pengembangan potensi desa adalah perencanaan yang matang dan tepat guna efektif dan efisien. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita itu memahami sebuah keinginan, kadang-kadang kalau kepala desa itu kan yang sering kita kenal itu obrol-obrolan kita gitu ya. Desa itu kan punya visi misi gitu ya, punya RKP tiba-tiba ada perintah harus sesuai dengan desa itu harus berbuat A B C D gitu. Kita gitu
kita nggak boleh kaget gitu, sikapin aja itu menjadi sebuah rule, sebuah pijakan bahwa oh sebetulnya ini kita ada sesuatu ini gitu. Sehingga apa yang saya lakuin dalam prinsip pengembangan potensi desa itu, kalau ada sebuah kebijakan itu ya, kalau kita nganal itu ada aturan ya. Kalau yang kita kayak itu kan banyak banyak sekali permen gitu ya. Nggak apa-apa, kalau permennya semakin banyak maka sebetulnya desa itu makin disayang sama sebuah pemerintahan gitu. Karena apa? Kalau dikit di sini ada kewenangan desa, kewenangan desa. Iya, kewenangan desa itu ya harus jangan jangan terlalu kaku gitu ya. Kewenangan desa itu adalah juga harus mengikuti sebuah kewenangan yang diatur oleh pemerintah di atasnya. Gitu. Karena apa? Kita membangun negara, membangun bangsa tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus menyediakan sebuah kolaborasi. Makanya di dalam hal ini perencanaannya itu harus matang, tepat guna, efektif dan efisien. Jadi semuanya itu basisnya adalah data. Selanjutnya siapa yang berperan? Nah, ini yang kadang-kadang kita itu tidak boleh egoistis gitu ya. Para pemimpin di desa pun sama menyadari bahwa di dalam kegiatan penggalian potensi desa itu ada masyarakat, ada pemerintah. Nah, masyarakat di sini ini bagian dari konsep pentahelix. Nanti di masyarakat itu akan banyak sekali yang terlibat. Ada unsur media, ada akademisi, ada filantropi, gitu ya. Ada kelompok masyarakat sendiri, gitu. Dan nanti pemerintah kan berdiri sendiri, yaitu ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Semuanya ini akan menjadi satu untuk menyajikan masing-masing data, masing-masing konsep, sehingga akan ketemu, oh ternyata desa ini punya tata guna lahan, ada yang hutan gitu ya, ada yang pertanian, ada yang savana gitu ya, ada yang mungkin uh, apa namanya uh, tepi pantai gitu ya. Nah, di sini nanti masyarakat harus diberikan ruang gitu. Jangan sampai konsep-konsep yang tadi saya maksudkan itu tidak bisa tertampung. Nah, sehingga pada saat kita contoh gitu ya, pada saat kita menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka menengah ataupun yang tahunan, serta adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa gitu ya, juga musyawarah desa, ada di musyawarah BPD. Sebetulnya di situ sudah terkonsep, tetapi kadang-kadang yang sering sekali muncul adalah ada sebuah keinginan. Kalau keinginannya itu kalau udah kekeh, ini nggak sesuai dengan visi misi, ya enggak lah. Kan visi misi itu kan penerjemahannya kan juga harus melihat sebuah kondisional di perkembangan zaman. Nanti di situ akan menuju pada sebuah kemandirian masyarakat desa. Jadi desa itu kalau di alam demokrasi siapapun bisa berbicara, siapapun bisa memberikan sanggahan, sebuah pendapat. Itu mereka sudah terpelihara. Oh ini menjadi bagian yang penting. Oh ini tidak penting. Kalau ini tidak terbiasakan, maka kemandirian masyarakat desa itu tidak akan maksimal gitu.